Yang menemani Good News Family tentunya dalam program Breakout, ya. Di hari Selasa ada breakout kali ini di jam 5 sampai jam 6 kita akan ngobrol, seperti minggu lalu kita akan ngobrol tentang satu tema yang pastinya akan, sedikit berbeda kalau menurut, narasumber yang berbeda gitu ya, karena ini sangat sangat relatif sebetulnya dan hari ini kita akan bahas lagi tentang kunci bahagia, tetapi kali ini bersama dengan Bapak Sundoro dan juga Ibu Imelda. Selamat sore Pak Sun. Halo, selamat sore Pak. Pak Sun bisa dengar suara saya kah? Oke. Sebentar sebentar. Ini, halo Pak Sun? Pak Sundoro bisa dengar suaranya Ningrum? Kayaknya kok suara saya nggak kedengeran ya? Sebentar sebentar. Ini harusnya yep, dan di hari ini Gunung Shelley kita akan ngobrol nih bersama beliau berdua, kita akan bahas tentang masih tema yang sama, yaitu tentang kunci bahagia. Nah, kunci bahagia itu apa gitu ya. Nanti kita akan bahas ini, lalu tapi buat ada yang mungkin mau bersama-sama dengan kami untuk ngobrol, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan atau mungkin Anda mau share juga boleh di 081225225949 atau 081575 081575 949. Selamat sore Pak Sun. Sore. Iya, sudah bisa dengar suara saya kah? Kalau yang makanya saya pakai satu lagi ini pakai HP. Iya, Iya. Oke, tapi sudah terdengar ya Pak sekarang ya? iya, benar Pak. Oke, ya dan hari ini gitu Shirley sekali lagi ya seperti tadi, Riro sampaikan kita akan bahas tentang kunci bahagia gitu kan. Jadi apa sih kunci bahagia? Nah, tapi sebelumnya nih, sore hari ini saya mau tanya dulu ke Pak Sundoro nih, gimana kabarnya Pak, sehat? Baik, puji Tuhan sehat. Iya, dan sebelum kita bahas masuk ke kunci bahagia ini gitu ya, yang mau saya tanyakan pertama sebetulnya definisi bahagia itu apa sih, Pak? Karena kan orang seringkali ngomong gitu ya, pengennya apa? Pengen bahagia gitu ya, bahkan ditanya di dalam apapun gitu, bahagia gitu ya, mengejar bahagia dan bla bla bla. Kalau menurut Pak Sun sendiri, definisi bahagia itu sendiri seperti apa sih, Pak? Ya, pada dasarnya kan bahagia itu harus dimulai dari dalam ya, Mhm, cara soal hati. mhm, Lalu yang kedua ditunjukkan dengan mhm, ekspresinya. Nah, kadang-kadang orang kan hanya menekankan soal ekspresi. mmm, Misalnya ditunjukkan dengan tertawa, dengan segala sikap. Padahal sebenarnya bahagia itu mulai dari hati, di mana hati seseorang itu betul-betul memiliki sebuah damai, ketentraman, mhm. kepuasan. Hal-hal semacam itu penting karena sekali lagi kalau soal ekspresi kan setiap orang bisa berbeda-beda ya, satu dengan yang lain. Gitu, Mhm. Pak. Iya, jadi bukan hanya ekspresi tapi sebetulnya, lebih dari itu gitu ya. Orang bisa menipu dengan ekspresi kita, wajah gitu ya, senyum dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi bahagia itu diawali dari dalam dulu sebetulnya gitu ya. Ya. Nah, kalau Pak Sun melihat gitu ya, bagaimana orang mencari bahagia itu selama ini tuh seperti apa sih Pak Sun? Di dalam apa ya, di dalam dunia ini kita ngelihat gitu ya, nggak peduli siapapun itu gitu, mereka mencari bahagianya mereka tuh seperti apa sih sebetulnya? Sekali lagi memang ini kan dipengaruhi oleh pandangan hidup ya. Mhm, Pandangan hidup, tujuan. mhm, Karena kalau bagi mereka pandangan hidupnya bersifat materi, mhm, materialis.
artinya yang beraliran pada hal-hal yang sifatnya kelihatan, maka kebahagiaan itu biasanya diukur dengan hal-hal yang sifatnya materi juga, seperti misalnya uang banyak, Hmm. sukses dalam pengertian kedudukan tinggi, punya Mm-mm. kekuasaan, seperti itu. Mm-mm. Nah, padahal kan sebenarnya, apalagi kalau kita kembali kepada Alkitab, ya kebahagiaan itu sekali lagi bukan berkaitan dengan hal-hal yang di luar ya. Karena banyak orang yang miskin pun sebenarnya, atau mungkin orang menganggap tidak punya, bisa saja dia juga disebut bahagia gitu. Mm-mm. Gitu Mm-mm. ya Mbak Ning. Iya, artinya memang kalau orang dunia itu yang dikejar tadi materi mungkin bisa bikin bahagia gitu ya. Terus apa sih rumah tangga yang gak ada ini bahagia misalnya. Tapi itu bukan sebuah apa ya, sebuah jaminan bahwa kebahagiaan itu didapat dari situ. Tetapi kembali lagi tadi ke pandangan hidupnya seperti apa sebetulnya gitu ya. Nah, sekarang kalau menurut Pak Sundoro, apa sih kunci bahagia itu? Nah, memang kami mempersiapkan Mhm. renungan ini Mhm. berhubungan dengan Taman Eden, ya Mhm. Taman Eden. Mhm. Karena sekali lagi kebahagiaan awal yang Tuhan desainkan di dalam Taman Eden itu sendiri. Mhm. Waktu Taman Eden itu diciptakan, disitulah sebenarnya apa yang namanya bahagia itu nyata dan betul-betul dinikmati ya dalam hal ini oleh Adam dan Hawa. Mhm. Tapi sejak Taman Eden itu menjadi hilang atau mungkin rusak, ya kebahagiaan sejati itu mulai juga tidak bisa ditemukan, ya, sehingga Mhm. orang mencari berbagai macam bentuk kebahagiaan yang disebut kebahagiaan, pada kenyataannya memang tidak mendapatkannya itu. Itu, Mhm. 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 ya. Iya. Lalu apa sih yang harusnya gitu ya untuk mungkin orang terus kemudian bertanya, lalu saya bagaimana untuk saya bisa mendapatkan ini kebahagiaan atau bahagia itu, Pak? Ya, kalau prinsip-prinsip Taman Eden, Mhm. ya kita harus kembali pada kebenaran-kebenaran Taman Eden Mhm. kalau kita ingin mengalami kebahagiaan yang sejati itu. Nah, kalau kita pelajari dalam kebenaran Taman Eden kan paling tidak saya temukan ada tiga Oke. prinsip yang membuat seseorang itu bahagia. Yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan. Yang kedua adalah hubungan dengan diri sendiri. Mhm. Dan yang ketiga, hubungan dengan pasangan atau keluarga. Mhm. Terutama kalau dalam kaitan pernikahan. Nah, Mhm. apabila tiga hal hubungan ini dinyatakan atau dikerjakan dengan baik dan benar, maka pernikahan itu, atau bukan hanya pernikahan, dalam setiap aspek hidup kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan. Jadi Mhm. hubungan dengan Tuhan harus benar, Mhm. hubungan dengan diri sendiri, dan hubungan dengan dimulai dengan pasangan. Itu harus benar. Gitu. Mhm. Iya, oke. Boleh sekarang, mungkin, buat Good News Family gitu ya yang baru mendengar, silakan kalau mungkin mau ngobrol kita share sore hari ini tentang kunci bahagia ini bersama dengan Pak Sundoro. Dan Anda yang mau tanya boleh 081225225949 atau 081575800949. Nah, Pak boleh diuraikan satu persatu kah dari 3 prinsip ini? Yang pertama hubungan dengan Tuhan, hubungan yang seperti apa seharusnya? Ya, yang pertama hubungannya dengan Tuhan Mhm. itu kaitannya dengan serupa dan segambar Allah. Nah, kita semua tahu bahwa Allah itu menciptakan Adam dan Hawa itu serupa dan segambar Allah. Itu bisa kita baca dalam Kejadian 1
ayat 26, 27, 28 bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar Allah. Nah, di dalam keserupaan dengan Allah itu, salah satu yang dimiliki oleh manusia yang membuat dia bisa bahagia itu adalah kehendak bebas. Hmm. Kehendak bebas. Nah, karena seperti contoh misalnya robot. Robot kan apalagi zaman sekarang ya, Mbak Hmm. Ningrum. Iya. Dengan misalnya yang disebut dengan AI, Artificial Intelligence. Mm-mm. Mereka bisa buat apa aja yang bahkan mungkin bisa lebih dibandingkan manusia secara umum. Betul. Tapi robot itu sendiri tidak pernah merasa bahagia. Mm-mm. Kenapa? Karena tidak memiliki yang namanya kehendak bebas. Iya. Nah, inilah sebenarnya inti atau dasar sumber dari kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada manusia. Mm-mm. Nah, kehendak bebas inilah yang Tuhan berikan pada manusia, di mana orang itu bisa bahagia kalau dengan rela berhubungan dengan Tuhan. Dalam hal ini, yaitu rela untuk taat dan tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Mm-mm. Nah, Mm-mm. itulah sebabnya kenapa Taman Eden dibuat. Kalau kita ingat di dalam Taman Eden itu kan ada, Tuhan bilang begini, kamu boleh makan semua buah atau apapun kecuali hanya satu, Mm-mm. yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Mm-mm. Nah, hanya satu saja. Kenapa disediakan satu yang menjadi ujian? Karena memang kalau nggak ada kan berarti kehendak bebas itu tidak ada. Justru kehendak bebas itu diuji dalam hal bagaimana manusia itu dalam hubungannya dengan Tuhan mau tetap dengan rela untuk tunduk dan taat. Jadi kunci kebahagiaan dalam kaitan dengan hubungan dengan Tuhan itu adalah tunduk dan taat terhadap firman Tuhan. Itulah sebenarnya yang diajarkan di dalam Taman Eden. Mm-mm. Tuhan berkata kepada manusia, kamu silakan makan apa aja, bahkan tentu seperti hanya dengan sekarang. Mm-mm. Ada begitu banyak macam pohon, buah, sayuran, semuanya boleh. Hanya satu. Kenapa? Karena disinilah sebenarnya ujian. Jadi waktu manusia menabrak atau memakai kehendak bebasnya dengan salah, nah rusaklah kebahagiaan itu. Karena atau yang bisa disebut sebagai dosa. Mm. Di mata Tuhan, karena kita harus percaya bahwa sumber kebahagiaan itu adalah Tuhan. Mm-mm. Pada waktu Tuhan memberi bahagia dan kenapa Tuhan itu yang disebut dengan dalam Alkitab sebagai damai sejahtera, itu adalah sebuah kebahagiaan yang dari di dalam itu ketenangan Mm. itu hilang ya pada waktu manusia tidak taat, tidak tunduk pada Tuhan. Sehingga ketundukan dan ketaatan pada Tuhan itu merupakan kunci pertama Mm. manusia akan hidup Baik. dalam kebahagiaan. Itu. Iya. Belajar dari Nah, prinsip justru saya Taman menyusul, Mbak. Eden. Halo, sore Bu Imelda. Maaf ya Mbak Ningrum. Nggak apa-apa Ibu. Selamat sore. Apa kabar Bu? Sehat? Sore, puji Tuhan. Iya, kita masih ngobrolin tentang kunci bahagia. Tadi kita belajar dari peristiwa di Taman Eden. Bagaimana manusia pertama itu diciptakan, kemudian masih ada di dalam hubungan yang relasi yang baik gitu ya. Dan kemudian tadi awalnya adalah 3 kunci yang disampaikan oleh Pak Sun. Yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita punya kerelaan untuk taat dan tunduk pada firman Tuhan itu yang akan membuat kita memperoleh bahagia itu. Ketika kita menggunakan kehendak bebasnya yang Tuhan beri buat kita dengan sebaik-baiknya gitu ya. Menggunakan kehendak bebas itu untuk menundukkan diri kepada kehendak dan rencana Tuhan melalui firman Tuhan itu. Nah, ini luar biasa ya Kudus ya. Apalagi di masa-masa sekarang kadang-kadang orang berpikir cari bahagia itu justru hal-hal yang duniawi. Hal-hal yang bisa dilihat. Padahal sebetulnya kunci yang pertama itu justru ketika kita mau taat dan tunduk kepada firman Tuhan itu sebenarnya kunci utama bahagia. Tapi kan kayak gini kan jarang orang memahami ini kan sesuatu hubungan yang nggak kelihatan ya Pak.
Tapi sebetulnya Ya, itu yang memberikan rasa bahagia dari dalam tadi yang seperti kita bahas di awal bahwa bukan masalah ekspresi wajah, tetapi justru yang dari dalam kebahagiaan itu sebetulnya melalui kunci yang pertama ini ya Pak Sun ya? ya betul. Bu Imelda mau tambahkan? Ya, kadang justru apa yang dilarang, apa yang tidak diperbolehkan itu menjadi penasaran ya, Mbak Niko. Tuh. Penasarannya gini, jangan-jangan kalau saya lakukan yang dilarang itu saya jadi lebih bahagia gitu kan? Padahal Iya, malah justru sebetulnya bukan gitu ya. Tuhan sudah ya. menggariskan aturan ketetapan itu untuk kita taat dan tunduk itu sebetulnya sudah komplit gitu ya. Itu Hmm. yang pertama. Lalu yang kedua adalah hubungan dengan diri sendiri. Nah, ini seperti apa hubungan dengan diri sendiri nih? Ya, kalau kita baca dulu saja ya di dalam Boleh. kitab Kejadian ayat yang kedua, pasal yang kedua, ayat yang ke-15 dan yang ke-24. Di situ firman Tuhan berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden itu untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mm, Ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Nah, itu mm, Ya, yang kedua hubungannya dengan diri sendiri. mm, Artinya Tuhan waktu menempatkan Adam yang pertama mm, itu melalui proses dia diberi tanggung jawab, kemudian diberi tugas. Tujuannya apa? Supaya betul-betul mengenali siapa dirinya, mm, identitas dirinya, termasuk sampai pada level menjadi dewasa. Itu ditunjukkan dengan dia diminta untuk mengusahakan taman. mm, Nah, jadi kunci kebahagiaan itu adalah berkaitan dengan diri sendiri. Yang pertama adalah kita harus mengenali siapa diri kita. mm, Nah, ini melalui ya tugas, pekerjaan. Nah, kenapa kadang-kadang orang kehilangan kebahagiaan, sukacita? Karena dia mulai misalnya membandingkan dengan orang lain. Kok aku nggak seperti dia? Padahal setiap kita itu kan punya ya berbeda-beda dalam semua. Baik laki-laki perempuan berbeda, kemudian juga dalam hal passion setiap orang berbeda, mm, kapasitas berbeda. Nah, waktu orang mulai melihat orang lain, ya kebahagiaan itu mulai hilang. mm. Nah, jadi mengenali diri sendiri itu kunci kebahagiaan. Kemudian melalui hubungan dengan diri sendiri adalah yaitu di mana dia bisa mengelola, mengembangkan diri dan sekaligus menerima diri apa adanya. Itu penting sekali. Nah, waktu Adam dipercaya, dia akan sadar saya kurang ini, kurang itu. Tapi dia bisa menerima diri. Jadi kunci kebahagiaan hubungan dengan diri sendiri adalah yang pertama dia mengenali siapa dirinya, kemudian dalam pengertian kapasitasnya, dan yang ketiga melalui proses menjadi dewasa. Mm, Orang yang bahagia menurut saya adalah orang yang punya level kedewasaan. mm, Karena waktu dia dewasa, dia bisa memilah-milah dengan baik, dia bisa menerima dengan baik, dia bisa memutuskan dengan baik, dan itu membuat bahagia. mm. Banyak orang meskipun usianya mungkin lanjut, tapi dia tidak dewasa dalam pengertian ya seperti tadi misalnya dia kok saya nggak seperti yang lain dan seperti itu kan itu. Mm, mm. Ya, Bu Imelda mau tambahkan ya, hubungan dengan diri sendiri. mengenali diri sendiri ini penting ya. Kalau kita tahu diri kita, kemampuan kita, apakah kita ini sudah siap untuk menjadi pasangan, menikah, itu kan yang tahu diri kita sendiri. Mm, mm, Kemudian juga dikatakan kedewasaan. Nah, itu sangat penting, apalagi khususnya untuk pria-pria ya, kalau sudah mm,
menikah, mengerti pasangan, harus tahu bagaimana itu fungsinya, ya, dewasanya. Nggak sedikit-sedikit nanti kembali ke rumah orang tuanya, nggak Mhm. sedikit-sedikit nanti mama, papa, ya. Tapi harus benar-benar dewasa, mengerti posisinya, ya, Mhm. posisinya masing-masing pria, khususnya di sini tadi kita bicarakan, ya. Mhm. Mhm. Iya. Jadi ini tadi, eee, kalau kita ngomong hubungan diri sendiri gitu ya, artinya kita harus terima diri kita sendiri terlebih dahulu untuk kita memperoleh kunci bahagia yang kedua. Setelah hubungan kita dengan Tuhan beres, hubungan dengan diri sendiri itu juga harus beres. Kadang kala mungkin tanpa sadar misalnya nih, kita nggak tadi bukan hanya tidak mengenali, kadang-kadang kita tidak mau menerima keadaan atau kondisi kita. Gitu ya, Pak? Atau bahkan mungkin, ada luka-luka di masa lalu yang membuat kita tidak bisa memaafkan diri kita misalnya. Ini juga sesuatu hal yang penting untuk, kita bisa meraih, kebahagiaan atau kunci kebahagiaan yang kedua ini ya, Pak Sundoro? Ya ini penting memang kalau Mhm. orang mulai kehilangan tidak mengerti siapa diri, gambar dirinya yang baik Mhm. seperti apa, Mhm. maka dia akan ya tadi itu, dia nggak merasa puas, kok aku seperti ini, Mhm. kemudian bahkan kadang-kadang ya apalagi kalau sekali lagi tiap kali membandingkan dengan orang dan sekitarnya, kok Mhm. kalah dengan orang lain. Padahal ya setiap kita sekali lagi adalah orang-orang yang harus berbeda dalam kapasitas juga. Ada yang mungkin ya seperti Alkitab mengajarkan karunia ada yang dapat 5, ada yang dapat Mhm. 2, ada yang dapat 1. Nah, seperti orang yang dapat 1, kenapa dia akhirnya karena dia nggak bisa mau menerima Mhm. apa yang bahkan dia menyebut tuannya jahat lah. Mhm. Padahal dia sendiri yang sebenarnya harus mengerti bahwa kenapa dia dapat 1, kenapa seperti itu. Mhm. Nah, ini perlu dikembangkan pengenalan diri sendiri dengan benar, lalu bertumbuh menjadi dewasa. Pada waktu seseorang dewasa, ya yang benar pasti dia akan lebih bahagia dibandingkan ya kalau dia tidak dewasa. Seperti itu, Mhm. Mbak. Iya, betul. Jadi, pengenalan akan diri, hubungan kita dengan diri kita sendiri ini, orang kadang, "Kok hubungan dengan diri sendiri?" Iya loh, kita harus harus beres dulu dengan hubungan kita dengan diri sendiri, sehingga kita bisa meraih kebahagiaan. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu kita kejar yang di luar, tetapi sebetulnya nggak akan pernah puas kalau yang hubungan dengan diri kita sendiri ini belum beres. Belum belum pulih gitu ya, karena kita mau kejar apapun gitu kalau kita belum kenal dengan diri kita, ya tadi ngelihat sebelah kok kayaknya enak ya, ngelihat itu, oh kayaknya kok pencapaiannya dia sudah lebih lebih baik dari saya ya, harusnya saya bisa lebih lagi nih. Akhirnya nggak akan pernah selesai gitu, karena kalau kita ngomongin tentang yang dunia itu, mau di level manapun nggak akan pernah selesai ya Pak Sun ya, dan Bu Imelda ya. Iya, Iya, betul. Mhm. Karena itu tadi, sifat dasarnya gitu kalau ini Nggak nggak apa, nggak beres, nggak selesai-selesai akhirnya gitu kan. Oke, ini yang kedua, lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan kita? Yang ketiga itu adalah hubungan dengan Hubungan pasangan. dengan pasangan. Iya. Kita Mhm, masuk poin yang ketiga ya, Ningrum. Kita iya, akan baca di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia, yang sepadan dengan dia. mhm, Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dan tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat 24. mhm, Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu,
tetapi mereka tidak merasa malu. Mhm. Ya, dari bacaan ini kita bisa menemukan pada 5 prinsip ya, hubungan kita dengan pasangan yang Mhm. merupakan kunci kebahagiaan. Bagaimanapun bahagia itu kan ditentukan salah satunya oleh keharmonisan dengan pasangan, Mhm. hubungannya dengan pernikahan, lalu keharmonisan juga dengan misalnya anak-anak, orang tua, dan dikembangkan. Karena waktu hubungan itu menjadi tidak harmonis, tidak ada kesatuan yang benar, maka kebahagiaan itu juga tidak akan bisa diraih. Banyak keluarga misalnya atau pasangan-pasangan mungkin secara materi cukup Mhm. atau mungkin dalam banyak hal lain tidak kekurangan, tapi mereka tidak bahagia. Kenapa? Karena hubungan mereka tidak betul-betul harmonis, tidak menjadi satu. Nah, dari bacaan kita tadi, paling tidak yang pertama, bagaimana mengembangkan keharmonisan yang menghasilkan kebahagiaan dengan pasangan adalah harus mengenali fungsi masing-masing. Tadi kita baca dikatakan wanita itu akan menjadi penolong, kemudian laki-laki adalah kepala. Nah, ini fungsi ini harus betul-betul dijalankan dengan benar. Mhm. Kebahagiaan itu menjadi rusak ya, terutama berkaitan dengan pasangan atau dengan keluarga karena masing-masing tidak berfungsi secara benar. Ya, sang pria tidak berfungsi sebagai kepala, Mhm. sebaliknya sang wanita tidak berfungsi sebagai penolong. Seringkali menjadi putar balik. Dan Tuhan itu memang menciptakan sudah masing-masing dengan kebutuhan yang hakiki. Kalau pria kan kebutuhannya adalah dihormati. Karena memang Tuhan ciptakan manusia sebagai kepala. Kemudian wanita sebagai penolong. Tapi kalau dalam hubungan mereka terjadi masalah sehingga mungkin sang wanita justru berfungsi sebagai kepala, nah inilah biasanya kebahagiaan itu mulai hilang. Faktanya demikian, ada begitu banyak keluarga yang tidak bahagia bahkan sampai berujung pada perceraian. Itu Mhm. dimulai dengan fungsi masing-masing itu tidak dijalankan dengan itu yang pertama. Mhm. Mengenali fungsi masing-masing, mengenali dan melakukan fungsi masing-masing. Kalau ini hubungan dengan pasangan di dalam rumah tangga. Selanjutnya, Pak. Ya, yang kedua kita akan belajar tentang saling menghargai. Ya, saling menghargai. Walaupun dikatakan wanita itu kadang lemah, pria lebih kuat, ya, tetapi kita tahu bahwa pria dan wanita itu sepadan, ya, mengerti fungsinya, mengenali fungsinya masing-masing. Jadi bisa saling menghargai, bukan kamu ibu rumah tangga di rumah aja tidak bisa menghasilkan apa-apa, ya. Mhm. Mhm. Barusan tadi saya baca Mhm. kesaksian, ya, ada seorang suami yang berkata kepada istrinya, "Kamu nggak bisa apa-apa, apa yang kamu hasilkan di rumah?" Mhm. Gitu ya. Sedangkan aku bisa bekerja, aku bisa menghasilkan rupiah untuk kehidupan kamu dan anak-anak. Nah, kemudian pria ini kemudian bertemu dengan seorang temannya, ya, dia merasa kesal tadi kepada istrinya, kemudian dia bercerita. Tapi bapak ini berkata, "Coba kita hitung-hitungan aja deh. Kalau kamu mengambil pembantu rumah tangga 1 bulan gajinya berapa? Kalau Mhm. kamu panggil tukang masak, gajinya sebulan berapa untuk ngurusi kamu dan anak-anakmu?" Mhm. Kemudian dikatakan kalau mencuci, coba kamu laundry berapa itu 1 bulan? Coba sekarang dihitung, Mhm. berapa rupiah yang istrimu hasilkan, yang kamu harus bayar untuk istrimu. Iya. Ya saya bilang, aduh ini ilustrasi bagus juga ini ya. Mhm. Kemudian akhirnya sang pria ini sadar ya, ternyata dia bekerja pun
sebetulnya bukan apa-apa. Jadi kita harus ngerti bahwa posisi kita ini sepadan ya. Wanita mengerjakan mungkin pekerjaan rumah ya, yang pria harus bekerja di luar rumah itu Mbak Ninggo Mm. dari saya. Iya, saling menghargai gitu ya di dalam rumah tangga. Karena kalau nggak ada penghargaan ini gitu ya, yang ada dua orang ini ya tadi itu gitu ya, merasa bahwa, "Lah kamu ngapain kamu ngapain?" Akhirnya nggak ada penghargaan, terus kemudian ya tadi, nggak ada kebahagiaan juga gitu ya. Oke, yang ketiga, ini yang kedua tadi saling menghargai, yang ketiga? Ya, yang ketiga kalau kita baca tadi dari ayat mengatakan Mhm, diambil dari tulang rusuk laki-laki. Nah, mhm, ini menarik memang kenapa wanita tidak ambil dari tulang kepala, ya, mhm, tapi juga tulang kaki, tapi tulang rusuk karena memang untuk menunjukkan tentunya ada hierarki ya. mhm, Hierarki bahwa pria itu memang adalah kepala dalam pengertian lebih daripada wanita. Nah, mhm, kesadaran dengan hierarki yang benar ini akan menolong itu tadi, mengenali fungsi masing-masing, kemudian saling menghargai, tidak diinjak-injak, tidak dianggap remeh, atau sebaliknya. Nah, mhm, kebenaran tentang hierarki ini perlu terus dijaga, perlu terus dipelihara, dikembangkan, termasuk anak-anak misalnya harus punya rasa hormat terhadap orang tua. mhm, Nah, dalam lingkup yang lebih luas, misalnya dalam hubungan dengan sesama pimpinan, kenapa ketidakbahagiaan muncul dalam lingkungan yang lebih besar? Karena mulai tidak menghargai hierarki. Juga dalam hubungan dengan kemasyarakatan misalnya, pemerintah itu kan Tuhan tetapkan sebagai kepala atas hidup mhm, kita. Nah, waktu kita mulai tidak suka, melawan, nah, atau yang sering disebut memberontak, akhirnya kebahagiaan itu pasti akan hilang. Jadi hierarki itu betul-betul penting dan ini sangat sangat ilahi ya, sangat alkitabiah, harus dijaga. Dimulai dari komunitas yang kecil, suami istri, orang tua anak. Ya. Kalau anak-anak mulai tidak hormat, ya kebahagiaan juga akan hilang. Lalu lingkup lebih luas, gereja, mhm, jemaat perlu hormat, ada gembala, pimpinan, dan mhm, seterusnya. Itu perlu, karena waktu hierarki ini ditabrak atau diabaikan, maka kebahagiaan itu pasti akan mulai tidak ada. Gitu. mhm, mhm. Iya, hierarki gitu ya, firman Tuhan juga katakan gitu ya, "Hai anak-anak hormati orang tuamu," gitu kan. Dan ada akibat dari apa tindakan yang kita lakukan. Terus juga bagaimana kita harus menghargai bahwa pemerintah itu ya juga Tuhan tetapkan gitu kan. Itu sudah diatur semuanya. Jadi memang sebetulnya kalau kita ngomongin apa ya, dari sekian uraian ini suatu hal yang luar biasa, kita bisa kupas satu persatu nih. Ini yang ketiga, Yang ketiga. hubungan dengan pasangan, betul ya Bapak Ibu ya? Ya, yang Ya. ketiga ya. Ya, selanjutnya yang keempat, ada 5 kan ya? Ya, yang keempat adalah membangun keintiman. Itu Mhm, dituliskan dengan mereka menjadi satu daging. Nah, menjadi satu daging, keintiman roh, mhm, jiwa, dan tubuh. Nah, menarik memang kalau kita baca dalam ayat ini kan dikatakan dalam ayat 24, mhm, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini diberitahukan bahwa memang keintiman atau kesatuan ini harus dimulai dengan kerelaan berpisah, pergi dari terutama pria, karena harus diakui pada waktu ada orang ketiga, dalam mhm, hal ini orang tua, itu masih ikut campur dalam kehidupan keluarga atau pernikahan. Nah, kebahagiaan itu menjadi rusak. Bahkan ada
fakta menyatakan bahwa bisa menghasilkan atau berakibat perceraian karena ya ada orang ketiga dalam hal ini orang tua. Jadi keintiman itu harus dimulai dengan kerelaan. Terutama pria memang katakan harus meninggalkan keintiman yang lama. Ya bukan berarti hubungan dengan orang tua diabaikan tentunya, tapi itu harus berbeda. Mhm. Karena kalau sudah menikah lalu masih punya keintiman yang sama di mana orang tua itu nomor satu, nah ini merusak dalam pengertian kesatuan, keharmonisan suami istri. Nah, setelah meninggalkan atau pergi dari keintiman lama, mulai dikatakan, kita baca tadi dikatakan, lalu bersatu dengan istrinya. Jadi mulai membangun keintiman baru dengan istrinya. Jadi kalau ada keintiman model lama ini masih ada, maka keintiman baru ini tidak bisa muncul dan berhasil dengan baik. Nah, keintiman yang dibangun itu adalah yang ditandai dengan satu daging. Nah, ini bicara soal kesatuan yang lengkap, yaitu kesatuan roh, jiwa, dan pada waktu pasangan bisa membangun, mengusahakan, tidak secara kebetulan pakai kata kerja bersatu, artinya betul-betul ada usaha masing-masing untuk menjalankan ini, maka keintiman roh, jiwa, dan tubuh itu terus diupayakan, dan kalau ini terjadi, maka hasilnya adalah kebahagiaan. Mhm. Iya. Ada keintiman, membangun keintiman antara pasangan suami dan istri. Bu Imelda mau tambahkan? Ya, ini penting ya Mbak Giro Mhm. untuk membangun keintiman bersama roh, jiwa, dan tubuh. Seperti apa yang Tuhan mau, bahwa kita bersama dengan pasangan kita harus satu roh ya, satu iman. Nah, itu yang Tuhan selalu ingatkan untuk kita semua anak-anaknya. Ya, jiwa dan tubuh, ini juga penting, tubuh kita ya, tadi dikatakan apa, telanjang. Nah, itu yang mungkin nanti kita sambung ke bagian berikutnya ya, yang tubuh ini kita lanjut ke poin yang kelima ya. Mhm. Kemudian komunikasi yang terbuka dan jujur ya, komunikasi yang terbuka dan jujur dikatakan keduanya telanjang. Nah, kadang problem masalah dalam kehidupan kita itu kan kadang yang seringnya membuat salah itu kan komunikasi. Ya, komunikasi ini kadang yang selalu bikin miss ya, yang selalu kadang bikin salah paham Mhm. ya, yang membuat keributan itu kan kadang komunikasi. Ya sebetulnya mungkin pasangan ini kepenginnya mungkin jangan sampai istriku tahu atau jangan sampai suamiku tahu. Tapi kalau tahu kan jadi runyam malahan ya. Kadang ingin membahagiakan, mungkin ada problem pekerjaan ya, nggak cerita sama istrinya. Nah, kadang istrinya tahu dari orang lain, malah aduh jadinya ribut ya. Mungkin masalah dengan orang tua, mungkin memberi, ya mungkin sekedar ingin memberi, mungkin kepada orang tua, tapi pasangannya nggak tahu. Nah, ini bikin ribut juga ya. Jadi disambung itu tubuh lah itu. Mungkin hubungan intim, ya mungkin itu juga perlu eh, disampaikan gimana ya kunci-kunci komunikasi ini yang penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin. Iya. Kalau kita ngelihat dari poin ketiga hubungan dengan pasangan ada 5 subpoin yang disampaikan oleh Pak Sundoro dan Bu Imelda, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kriteria yang Tuhan beri untuk kita mengambil pasangan tadi ya yang sepadan, lalu juga di bagian yang lain dikatakan pasangan yang dikatakan gelap dan terang tidak bisa bersatu dan sebagainya itu menjadi kunci penting juga gitu karena ini kuncinya hubungan dengan pasangan gitu ya. Ada kesamaan atau
apa ya, pandangan tentang hubungan suami istri. Betul ya Pak Sundoro dan Bu Imelda ya? Ya, memang kalau bicara soal kesatuan tadi roh misalnya, Mhm, itu kan begitu banyak hubungan, bukan hanya soal iman, mhm, tapi juga bagaimana tujuan dalam kaitannya dengan kita beriman. ya, Karena waktu tujuan khususnya sebagai orang beriman gitu menjadi berbeda ya, mhm, pasti kebahagiaan itu juga tidak terjadi. mhm, Kemudian mhm, juga pandangan hidup, lalu juga cara beribadah, makanya yap, kita perlu kembangkan seperti misalnya doa sepakat, mhm, ibadah keluarga. Nah, mhm, itu bagian-bagian yang perlu dikerjakan supaya terjadi kesatuan atau keintiman roh. Dalam mhm, hal ini hubungan kita dengan Tuhan dekat mhm, dan dengan sesama juga dekat. Lalu betul. juga kesatuan jiwa ini biasanya sebuah proses pembelajaran seumur hidup kan, ya Mhm, kan. mhm, iya, Karena harus diakui manusia ini kan gampang rentan dengan perubahan-perubahan. Kemudian juga harus menghadapi berbagai tekanan yang kadang-kadang bisa membuat seorang itu bisa punya perasaan, hubungannya dengan pikiran, kehendak yang berbeda. Lalu berkaitan dengan tubuh ini kan juga hubungan seks misalnya. Nah, mhm, ini kan harus diakui bahwa ini mempengaruhi kebahagiaan, khususnya hubungan dengan pasangan. Karena ada begitu banyak terjadi konflik, ya justru karena kerenggangan atau tidak dibinanya kesatuan seks misalnya, seperti itu. mhm, 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 iya. Ini loh kunci bahagia gitu ya dijabarkan. Tapi kalau kita ngelihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Sundoro dan Bu Imelda gitu ya, saya tuh jujur sampai terkagum gitu ya. Tuhan kita tuh di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab itu menjelaskan secara detail sebetulnya syarat-syarat seperti apa atau kunci-kunci apa sih yang akan buat kita bahagia. Tadi ya, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan kita, diri kita sendiri gitu kan. Lalu juga hubungan kita dengan pasangan itu menjadi salah satu kunci-kunci menuju bahagia. Ini satu hal yang keren banget. Kalau kita lihat, kita kupas lebih lanjut sebenarnya ada begitu banyak detail-detailnya ya Pak Sundoro ya dalam firman Tuhan ya yang mengatur bagaimana sih Ya, supaya kita bisa bahagia gitu ya Pak? ya betul. Mhm, mhm. Nah, Eee, iya, ada yang mau ditambahkan Bu Imelda? Cukup rasanya. memang mungkin Heeh. nanti Good News Family bisa lebih menggali atau mendapat hal-hal yang kaitan kebahagiaan di acara tanggal 18 Juli ya, Mbak Ningrum Iya ya? betul. Jadi Good News Family seperti yang saya infokan dan di Good News FM juga beberapa kali diinfokan spesial buat Anda gitu ya. Akan ada seminar di tanggal 18 Juli 2023 atau masih berarti kira-kira mungkin 4 mingguan lagi ya, 4 atau 3 mingguan lagi gitu kan. Jadi ini seminar ini adalah dengan tema kunci bahagia bersama dengan Ibu Indri Pardede akan membahas banyak hal pastinya kunci bahagia ini spesial buat Anda. Jadi jangan dilewatkan ya tanggal 18 Juli 2023 bersama dengan Ibu Indri Pardede di GKBK Hall Jalan Ronggolawe Selatan nomor 9 sampai 18 Semarang. Jadi di GKBK Hall Jalan Ronggolawe Selatan nomor 9 sampai 11 Semarang pukul 18 atau jam 6 sore seperti sekarang gitu ya, ini udah hampir jam 6 sore. Kunci bahagia, seminar ini terbuka untuk keluarga demi keluarga, nggak hanya untuk pasangan-pasangan, mungkin keluarga yang membawa putra-putrinya gitu ya, yang sudah beranjak dewasa, pengen dengar juga tentang kunci kebahagiaan, kunci bahagia juga bisa ikut di seminar pada hari Selasa 18 Juli 2023 pukul 18 sampai selesai di GKBK Hall Jalan Ronggolawe Selatan nomor 9 sampai 11 Semarang dan acara ini dipersembahkan oleh GKBK Hall, Moment of Unity, lalu juga persekutuan doa Sekinah Glory spesial buat Anda.
free ya, acara ini free, Anda bisa hadir langsung pada tanggal 18 Juli 2023 pukul 18 sampai selesai. Ini nanti akan dikupas juga, kunci bahagia. Kalau hari ini kita bahas, kunci bahagia menurut Pak Sundoro dan juga Ibu Imelda yang tadi kita sudah bahas, ada 3 yang sebetulnya mendasar gitu ya. Lalu ada hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan diri sendiri, hubungan juga dengan keluarga atau pasangan. Nah, nanti di tanggal 18 juga pasti akan ada banyak hal. Nah, Pak, terakhir nih, apa sih kesimpulan dari yang kita bahas di hari ini, Pak Sun dan Bu Imelda, sebelum kita akhiri program kita di hari ini? Silakan, Pak. Ya memang kalau dari saya sebenarnya kuncinya adalah kalau dari 3 hal tadi yang kita pelajari adalah bagaimana kita mau bisa menikmati Taman Eden kembali, Ya. kunci yang paling mendasar adalah hubungan dengan Tuhan. Yes. Itu yang paling utama tentunya. Pada waktu hubungan dengan Tuhan kita pulihkan, dan kita mulai menjadi orang yang mau tunduk dan taat pada setiap firman. Nah, mulailah Tuhan yang memang sumber kebahagiaan itu akan memberikan. Bahkan di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dikatakan Tuhan akan damai sejahtera itu akan memerintah di dalam hati kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu mungkin. Ya, saya sangat setuju sekali ya. Kalau orang takut akan Tuhan, pasti dia bisa menghargai Tuhan, bisa mengerti rencana-rencananya. Dia juga pasti akan mengerti bagaimana hubungan dengan pasangannya, bukan saja dengan pasangan, tapi dengan anak-anaknya. Pasti hubungan ini akan menjadi hubungan yang luar biasa. Ya, dan itu sebetulnya dasar kebahagiaan gitu ya. Tadi balik lagi, di dalam gitu, bukan apa yang kita lihat di luar. Karena kita sudah merasa cukup di situ, maka nggak akan ada lagi yang misalnya, oh kepengen itu, ngelihat yang lain, oh kayaknya itu gitu ya, nggak akan puas kalau kita kejar seperti itu. Tapi ketika penuh nih hubungan kita dengan Tuhan, maka semuanya akan terasa cukup buat setiap kita. Pak Sundoro, Bu Imelda, terima kasih ya obrolannya sore hari ini. Ya, terima kasih Tuhan Sama-sama, memberkati. Tuhan Iya, berkati. sampai ketemu. Sekali lagi buat Anda Good News Family, jangan lupa ya dicatat di agenda Anda tanggal 18 Juli 2023 atau berarti berapa minggu? 3 minggu lagi lah kira-kira gitu ya. 18 Juli 2023 di GKBK Hall, Jalan Rogolawe tadi di jam 6 sore bersama dengan Ibu Indri Pardede. Acara ini dipersembahkan oleh GKBK Hall, Moment of Unity dan juga Persekutuan Doa Sekinah Glory. Sekali lagi terima kasih Pak Sun dan Ibu udah bersedia meluangkan waktu untuk ngobrol bersama dengan saya dan juga menjadi berkat buat Good News Family. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Sampai ketemu. Ya, dan terima kasih Good News Family buat hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ningrum dan juga narasumber yang ada untuk Good News FM. Be sure on the Good News for you at 94.9 Good News FM. Good News for the family. Bye-bye.